Work from home, Pak. Oke, work from home ya sekarang ya. Baik, Work from home. ini sesinya baru saya rekam ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini malam ini tanggal 15 Juni ya, hari Senin jam 20.30 ya, kita sudah kedatangan tamu nih, tamu online dari Sukabumi nih, Faisal Reza ya. Saya sebutannya panggilan akrabnya Aeza nih. Ya. Alhamdulillah kita mungkin ada sekitar kurang lebih 40 menit ya A ya. Di sini Boleh, Pak. ngobrol lah, ngobrol santai. Rekan-rekan juga yang baru gabung nih, nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Karena memang sebenarnya sesi ini adalah kita pengen tahu sih, pengen ngobrol aja, terutama cerita dari AA ya. Bagaimana sih kehidupan seorang networker ya, juga apa kegiatan lainnya sebagai trainer dan juga sebagai apa CEO ya, dari perangkat yang lumayan viral nih, Beatbox. Oke, A, saya mulai dari mana ya? Sekarang A tinggal di Ya, mana nih, Pak? A, posisi ada di mana? saya tinggal di Sukabumi, Pak. Emang asli Sukabumi sih. Jawa Barat ya. Sukabumi itu kota kecil di Jawa Barat lah. Itu masih di tempat yang kemarin dulu ya? Terakhir saya itu bulan Desember ya waktu itu ya, 2018 kalau nggak salah di sana itu. Pernah ke sini ya? Mampir ke rumah nggak? Kayak nggak mampir ke rumah ya? Nggak mampir ke rumah, eh, Oh iya. tapi alhamdulillah sih ya dapat tempat yang nyaman. Terima kasih kemarin tuh ya. Ya, Jadi kemarin tuh saya pernah tahun 2018 atau 2019 ya sharing ya. Oh, pas ya puasa tahun lalu kayaknya, Pak. 2 tahun yang lalu Puasa ya. tahun lalu ya. Program Puasa charity tahun lalu. ya. Program charity saat itu ya, ya. Waktu itu ada Bener. apa sih di mana ya waktu itu ya? Di Banten ada gempa, Banten Serang kan. Heeh. Nah, iya itu di Terus ya apa inisiatif bikin training, tapi 100% kita sumbangin untuk apa ya untuk korban bencana gempa Serang Banten itu kan. iya. Waktu itu saya deliver MTCNA Mikrotik ya, apa Juniper kan, Oh iya, oke ya. kolaborasi. Alhamdulillah ya saya PP tuh ya. Bukan PP sih. Besok baru besoknya saya kembali lagi ke Bandung. Jadi begitu saya sudah deliver training juga waktu itu, ya kemudian subuh-subuhnya saya langsung pergi ke Sukabumi. Alhamdulillah bisa Ya ketemu. padahal di Bandung ngajar juga kan, agenda ngajar juga ya. Ya, saya ngajar Cisco ya. Pas besoknya Oh ngajar Juniper, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Oke, iya nih. di kesempatan malam ini sih sebenarnya bukan cerita mengenai saya ya, tapi lebih ke apa sih pengen tahu sih obrolan kita ini malam ini adalah mengenai apa dari teman saya ya, AA Eza nih. A pengen tahu dong A, pengalaman AA di apa networking ini di dunia networking sudah berapa lama sih A? Aktivitasnya selama beberapa tahun ini apa aja A? Oke, kalau pengalaman itu mungkin awal awal mulanya dulu kali ya. Awal mulanya kenal dunia jaringan itu otodidak sih. Tahun 2007 2008 lah. Oke, 2007 2008. Nah, itu tapi sebelumnya pas SMA kelas 2 kelas 3 gitu tuh tahun 2003 2004 kayaknya ya. Nah, itu tuh senang main game apa game komputer gitu. saya tuh Tapi kan sendirian. itu gimana Pak yang lagi musim tuh? Apa ya waktu itu ya? Age of Empire. Dulu sih masih main itu, terus Road Rash. Wah sama. Nah, main sendirian kan gak seru ya. Ah, Nah, akhirnya gimana caranya pengen bisa main bareng gitu. akhirnya Terus akhirnya apa? Dulu mah belum ada browsing-browsing ya, maksudnya informasi masih terbatas. Yang ngoprek lah bikin jaringan LAN beberapa komputer terus jadi main bareng gitu sama 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 teman-teman gitu. Sama teman-teman di LAN atau sama apa? Sama saudara atau apalah yang ada di lingkungan itu. Jadi main di LAN gitu oh, sih. oke. Itu awal mulanya kenal jaringan di situ. Nah itu sempat juga kan bikin ini ya, bikin semacam apa sih tempat game center atau apa warnet ya? Iya, dulu dulu warnet sih, dulu warnet. Dulu kan apa ya? Saya main internet ya sejak SMP kelas 3 dulu datang-datang apa? Zaman-zamannya Telkomnet instan, Wasantara Net gitu-gitulah. Hmm. Nah, terus apa? Sini-sininya akhirnya
ada IndiHome tuh ya, IndiHome apa Speedy ya, Speedy ADSL tuh 256 128 kbps, 256 kbps. Nah, dulu bikin bikin ini sih, bikin apa? Bikin warnet itu, warnet browsing pas zaman-zamannya Speedy 128 kbps lah. Wah, itu gimana tuh rasanya dengan kecepatan segitu ya? Dulu dulu masih oke lah ya, cuma ada nggak ada YouTube dulu, kayak cuma ada apa Friendster gitu-gitu. Itu bandwidth segitu udah gede lah buat chatting, buat email mau cukup banget Iya, iya, iya. buat cari-cari informasi gitu. Ya cuman kalau download ya lama sih. Download kayak download driver gitu tuh bisa bisa semalaman gitu. Download satu file, dua file tuh bisa 3-4 jam gitu Iya. sih Itu jadi kalau misalkan sebagai pengalamannya. pengalaman pertama kali di dunia profesional, pertama kali Nah, bekerja. oke, dulu ceritanya saya kan kuliah di elektro di Jenderal Sudirman Purwokerto. Nah, di sana itu nggak jarang lah mahasiswa yang ngambil konsentrasi komunikasi gitu. Kebanyakan itu elektronika atau telekomunikasinya tapi ke arah telco ya. Telco tuh kayak apa sih operator seluler ya, opsel ya, untuk optimasi sinyal GSM. Dulu ada CDMA ya. Dulu masih zaman-zamannya 2G mau ke 3G. Nah, kalau saya tuh salah satu atau dua orang gitu yang ngambil konsentrasi komunikasi data. Oke. Gitu. Nah, dari situ semester berapa tuh? Semester 5 6 kali. Ambil pengajaran tentang infrastruktur kampus. Nah, semester 8 itu ya maksudnya molor lah ya. Terus saya aktif di forum, tiba-tiba ada yang ngajakin kerja sih, maksudnya apa ngajakin kerjaan lah. Eh, karena saya juga seneng ngoprek Linux waktu itu ya dapat 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 kerjaan, ada yang nawarin apa sih kayak kayak half part timer gitulah di Jakarta. Nah, jadi semester 8 saya belum lulus tuh udah bolak-balik Jakarta tuh ngerjain kerjaan. Waktu itu dulu saya ditawarin di salah satu sistem integrator lah di daerah mana sih namanya, Pejompongan ya, Pejompongan. Pak, Nah, dari situ sih karir karir profesional networking di tahun berapa itu, A? itu 2008 2009 kayak. Oke. Udah 10 12 tahun lalu, udah lama juga ya nggak rasa. Udah merasa tua atau masih muda nih, A nih? Ya umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda kan. Muda ya. Orang mau pengennya nggak terlalu muda. Oke. Pengalaman pertama tahun 2008 ya. Itu di apa? Jadi bukan melamar ya, A ya, tapi dipanggil gitu ya. Jadi udah jadi cowok panggil Ya gitu ya, A ya. dulu kebetulan aktif di forum apa sering sharing diskusi gitulah. Nah, terus ya itu di private message lah, kalau sekarang di PM gitu. Ya lo bisa ngerjain ini nggak? Bantuin gini gini gini. Oh ya udah coba aja. Ya terus akhirnya saya ke Jakarta waktu itu. Masalah apa ya kayaknya? Mail server ya. Mail server deh seingat saya. Nah, dari situ ya apa berkembang lah jadi karena saya senangnya fokusnya ke jaringan, ada kerjaan-kerjaan jaringan ya coba diselesain. Oh, dulu juga sempat install warnet ke warnet gitu sih karena udah ada pengalaman punya warnet kan. Nah, terus waktu 2008 itu kayaknya 2008 sampai 2011 tuh warnet booming. Banyak banget nginstalin warnet-warnet ya di mana-mana lah. Waktu itu ada temen juga dari Medan, kita bikin thread apa ya, lapak jualan jasa instalasi warnet gitu, dan alhamdulillah banyak yang nyariin. Oke. Itu aja sih. Mm-mm. Jadi istilahnya dia yang posting di forum, terus kita kerjain bareng gitu. Itu sempat berapa lama saat itu? Itu lumayan bisa bayarin kuliah saya sih. Wah, Hampir 2 tahunan kali. alhamdulillah ya, luar biasa ya, Iya. berkah ya, masya Allah. Terus setelah itu gimana? Setelah itu kemana gitu, Pak? Nah, 2 tahun kerja ya di sistem integrator. Waktu itu dapat kerjaannya di partnernya HP kebetulan. Kalau ingat ya namanya HP Procof ya perangkatnya tuh. Hewlett Packard ya? Nah,
Ya, package. Nah, cuman partner kecil sih ya, apa, reseller lah, bukan yang gede banget. Nah, cuman waktu itu dapat kerjaan migrasi, replacement Cisco sekitar berapa ya? Sekitar 80-an perangkat kali. Waduh, di Itu replacement ya. ya di replacement karena Cisco-nya udah EOL, di replacement ke SP Proco mungkin harganya lebih kompetitif dan fiturnya juga lebih bagus. Oh, itu waktu itu killer feature-nya tuh apa ya? Lifetime warranty ya. Ah, iya, sampai sekarang Nah, masih lifetime aktif. warranty, nah dia tertarik sama itu, akhirnya dia pindah ke HP. Nah, itu saya belum ngerti apa-apa tuh, pas di situ saya belum ngerti tentang HP konfigurasinya gimana, ya belajar on the fly aja di situ. Kerjaan project itu sekitar 1,5 tahun sih, 1,5 tahun, ya itu. Nah, disitulah mulai mulai 2010-an ya, 2010-an itu mulai mulai apa aktif di mulai bisa dibilang profesional lah. Profesional tuh apa? Ya kita ngelakuin sesuatu dibayar secara secara ini gitu, secara profesional. Oke. Jadi saya mau tanya nih Kak sekarang Kak. Ada ini nggak Pak, ada waktu khusus nggak sih belajar training ke mana gitu, ke lembaga mana, lembaga training mana gitu? Dulunya enggak sih, dulunya ngoprek aja, biasalah. Eh, Nah, tapi setelah kerja di SI itu sempat disponsorin training ya, disponsorin training waktu itu training pertama itu banyak sih ya, ada beberapa lah. Sempat belajar Juniper juga di Menara BCA waktu itu, sama Comstore itu ditugasin kantor, terus belajar HP juga ya sama Comstore juga. Nah, terakhir 2010 pertengahan itu dapat project Mikrotik. 2000? Waktu itu mm, waktu itu masih Mikrotik versi 29 berapa gitu, versi 2 lah, versi 2 awal-awal. Nah, dapat kerjaan Mikrotik, eh, terus akhirnya training Mikrotik lah di Denpasar waktu itu di Bali. Di Bali 2010 trainingnya sama Pak Heri Darmawan tuh, itu guru saya, Pak Heri Darmawan. Nah, dulu karena trainingnya di Bali itu pesertanya itu cuma berapa ya, 20-an orang, tapi yang dari Indonesia saya berdua. Saya sama satu orang lagi dari PLN Lombok waktu itu. Sisanya dari Australia, dari US, dari Timur Tengah lah pokoknya. Jadi deliverynya waktu itu pakai bahasa Inggris. Oke. Nanti juga belum apa ya, belum seramai sekarang lah. Dulu yang pakai mungkin masih segmented, dan waktu itu belum masuk ke enterprise sama sekali. Waktu itu masih masih kelas-kelas, ya mungkin provider kecil sama warnet lah. Kalau di warnet udah rame sih, manage bandwidth dan seterusnya. Oke. Terus nih ya, kalau saya pernah lihat kan pernah ngobrol juga ya, kesempatan yang kemarin-kemarin lihat juga di profil aku. Ini ya sebagai trainer juga nih, Kak. Tapi pernah ada pengalaman nggak, Kak, ngambil apa sertifikasi luar negeri nggak? Sertifikasi luar negeri maksudnya? Itu yang trainer apa mikrotik ya? Waktu itu sempat ke mana ya? Ya, ya, sertifikasi pertama saya itu Mikrotik waktu itu 2010 itu kebetulan examnya di Bali, nggak di luar negeri sih. Nah, kalau jadi trainer itu 2014. Jadi setelah lama berjalan, eh, apa ya, mulai banyak banyak berinteraksi dengan Mikrotik lah. Sering ngasih solusi, sering ngasih terlibat project juga. Waktu itu di MUM ya, kalau nggak salah MUM Jogja atau MUM, ya MUM Jogja. Ketemu lagi tuh sama Pak Heri Darmawan waktu itu Oh, di dengan salah satu, lagi, oke. ketemu lagi kan, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus kayaknya saya inget yang itu celetukannya, kenapa bro, kamu kenapa nggak ngambil apa, nggak ngambil trainer aja gitu. Ah, emang bisa, terus emang gimana caranya gitu. Saya juga waktu itu nggak ini sih, nggak pengen apa, nggak banyak cari tahu sih, coba gara-gara celetukan itu, oh ya kayaknya seru juga gitu kan. Ya udah akhirnya cari-cari informasi. 2013 ya, 2014 ya saya berangkat ke TTT waktu itu, training for trainers. Persiapannya juga nggak lama sih, cuma berapa minggu doang gitu, di Italia waktu itu. Sponsornya nggak? Atau pure biaya sendiri atau gimana, Kak? Waktu itu saya posisinya bikin company sendiri ya, jadi
setengah-setengah lah, setengah dari duit company, setengah dari duit saya sendiri, Oke. setengah-setengah lah. Berapa lama waktu itu di luar? Ambil training mah cepet Pak, 10 hari deh seingat saya. 10 hari ya? 10 hari, jadi trainingnya seminggu. Eh, oh ya, saya nyampe itu 2 hari sebelumnya, tapi 2 hari sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum training gitu. Tapi karena saya landingnya waktu itu nggak di Itali, waktu itu dapat visanya di Perancis. Jadi Prancis ya? visanya visa Schengen, Mhm. tapi dapatnya di Perancis. Nah, saya harus ke Perancis dulu, terus baru stay 2 hari, baru ke Itali, training seminggu. Nah, itu ada yang lucu juga waktu itu Gimana? karena apa ya? Salah jadwal penerbangan sih. Loh, kok bisa begitu? Salah pesen. Iya. Trainingnya juga kan ya akhirnya ya? Iya, Mas kan. akhirnya diangusin tuh tiket baliknya. Oh begitu, oke. Jadi ceritanya lucu sih pas pesen tiket pesawat itu kan biasa lah ya cari-cari yang promo gitu. Mhm. Bidding-bidding yang promo. Nah, saya hampir 2 mingguan lah cari tiket promo ke PP ke Eropa tuh. Nah, cari tiket pesawat itu dapat yang murah gitu kan, tapi nggak di lock. Terus kan jadi berubah lagi harganya. Nah, satu saat ada email gitu, ada email nih ada tiket murah, penerbangan tanggal sekian. Oh, harganya murah nih gitu kan waktu itu. Saya lupa sih persisnya berapa, cuma rata-rata murah lah. Nah, udah tuh langsung saya confirm, pas saya cek lagi, itu tanggalnya itu ternyata saya kan ordernya booknya 10 hari gitu ya. Nah, itu tuh geser sendiri gitu. Geser sendiri karena kan tiketnya murah, jadi kita nggak bisa mundurin atau pajuin tanggal pulang kan. Wah, Karena udah template-nya sih dia. Nah, jadi pas begitu training saya berakhir, itu jadwalnya pulang gitu. Jadi belum udahan trainingnya. oh, Misalkan training kelar hari Jumat nih, nah Jumat tuh jadwal saya pulang gitu. Padahal kan belum ada pengumuman, ada umum lagi di Italinya. Ya udah akhirnya saya angusin tuh tiket baliknya, beli tiket balik baru. oh gitu ya. Lumayan Ya, itu ya bisa bisa berapa tuh? ya lumayan lah, Ya ya, terbiasa ya. lumayan. Ya terbayar lah ya sekarang ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya waktu itu sih sempat, aduh kesel juga ya, bukan kesel ya maksudnya, kok bisa salah gitu. Ya udah akhirnya waktu itu nggak dari Italia juga, dari Italia waktu itu mahal banget tiketnya. Saya pergi ke Jerman dulu, Jadi pergi sempat ke Munchen. Eropa Jadi juga pergi ke dengan itu ya. kenapa? Bisa dengan visa itu kan bisa ke Italia, ke Ah, Prancis. iya, Ya. enaknya iya. Kalau Schengen bisa kemana-mana selama negara Schengen. Itu aja sih pengalaman. Jadi saat itu dinyatakan lulus sebagai certified trainer di hari terakhir juga atau gimana? Ada jeda Enggak. Nah, di hari besoknya di microtik user meeting. Jadi biasanya kalau eh, apa habis pelatihan gitu kan 3 hari, terus 1 hari exam. Nah, eh, pengumumannya itu nggak hari itu juga, pengumumannya itu besoknya. Besoknya di acara microtik user meeting. Jadi diumumin di depan banyak orang gitu lah. Yang waktu itu sih. Nah, jadi harusnya hari Jumat itu saya pulang, microtik user meetingnya hari Sabtu. Ya udah mau nggak mau nungguin itu dulu kan, maksudnya pulang dengan keadaan menggantung kan nggak enak gitu. Lulus atau enggak gitu kan, atau enggak. dari Big Dog ya? Ya udahlah, mendingan pastiin dulu gitu. Iya, 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 iya. Alhamdulillahnya lulus sih. Alhamdulillah lulus ya. Itu berapa lama masa berlakunya itu kalau sudah punya sertifikasi trainer itu untuk mikrotik? Kalau mikrotik sama sih 3 tahun juga untuk materi yang di dibuka ya. Misalkan kayak MTCNA punya masa berlaku 3 tahun. Nah, 3 tahunnya harus di renew. Kalau enggak nanti nggak bisa buka materi sertifikasi itu. Jadi emang ada masa berlakunya juga. Tapi entitled sebagai trainernya sih enggak sih. Jadi mungkin bisa diperpanjang terus selama kita perpanjang. Misalkan apa yang habis, MTCNA habis. Ya udah ntar perpanjang lagi MTCNA-nya. MTSRE habis, perpanjang lagi MTSRE-nya gitu aja. Baru dia bisa buka entitlement untuk kelas tersebut. Oke.
Nah, kalau saya lihat kan selain Mikrotik juga certified di apa bidang yang lain ya, maksudnya di kalau nggak salah di apa? Iya, Ya, atau di Huawei ya kalau nggak salah ya. di Huawei ya ada juga. Itu sampai level apa? Maksudnya untuk sertifikasi profesionalnya atau sertifikasi trainernya seperti apa tuh? Untuk yang Huawei. Huawei itu HCIP, Hmm, HCIPRS sama HCNA Storage. oke. Masa berlaku berapa lama? HCIP sama juga sih 3 tahun ya. Untuk trainernya apa? Sebagai trainernya juga ya berarti ya. Channelnya juga ya kebetulan itu yang waktu itu ada salah satu temen lah, kalau kenal Mas Yusuf Hadiwinata nggak ya? Oh iya ya. Yang ini yang slim slim ya badannya ya. Oh, kenal dong. Nih kupingnya panas nih kita ngomongin. Ya, insya Allah ada sesi ngobrol barengnya lah. Beliau di satu ini nih, satu komunitas nih, komunitas Iya terus. benar. Jadi insya Allah ntar saya coba. Ya mudah-mudahan beliau ada waktunya ya. Nah, beliau juga banyak tuh pengalaman itu. Nah, waktu itu kan beliau masih di salah satu lembaga training itu ya. Ya. Nah, beliau kan pegangnya juga banyak tuh, yang terutama yang kayak Red Hat, Red Hat, Java, JBoss dan lain-lain kan. Ini Red Hat A. Ini Nah, ya. Nah, mungkin waktu itu beliau ada opportunity nih, ada apa? Ada lembaga training, ya. mau open kelas Huawei gitu, karena Huawei itu belum ada trainernya waktu itu di Indonesia. Nah, ditawarin lah saya gitu dan rekan kita juga Mas Danu. Oke, ya ya Mas Dani juga ya. Ya, ya. Nah, kalau itu emang apa? Effortnya lumayan sih kalau yang Huawei ya. Jadi untuk bisa ngedeliver training itu kita harus ngelewatin 3 kali ujian. Jadi misalkan kita mau ngajar apa, ngajar HCNA dulu ya, sekarang HCIA ya. Kita harus lulus, kita harus ambil exam, kita harus ambil training HCIA-nya dulu, lulus exam, lulus exam HCIA, terus lulus exam written HCIA, terus nanti kita lulus ujian wawancara. Jadi 3 kali exam lulus, baru dapat Huawei Certified Instructor HCI. Oke. Itu untuk setiap major. Jadi kalau HCNA gitu, HCIP gitu juga, HCNA Storage gitu juga, ya lumayan pegel sih. Melelahkan juga ya. Oke nih, saya balik lagi di dunia networker nih, di profesional. Ini kita udah hampir setengah jam nih, Pak. Tadi kita janjian sebelumnya berapa lama kok 1 jam? Ya nggak tahu. Biasanya nggak kerasa ya. Iya ya, nggak berasa ya ngobrol-ngobrol ya. Udah mau jam 9 aja. Mm-mm. Jadi kembali lagi ke networker nih, Saya kan kenal lumayan beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian kita juga pernah terlibat bareng beberapa project ya. Jadi sempat kita bikin perkumpulan namanya TBE ya. TBE itu sebenarnya expert sih. Ya, kalau di Indonesia itu adalah tahu bulat engineer. Iya, jadi nggak rame tuh Be Expert. Bagusan tahu bulat engineer kayaknya. Jadi saya mau cerita nih sedikit nih. Jadi kita punya grup Telegram, ya, punya grup Telegram. Salah satunya ada Aeza juga, ada teman-teman yang bergabung juga di sini. Jadi itu nama grupnya adalah TBE. TBE itu sebenarnya tahu bulat engineer, yang kebetulan mayoritas di kita itu badannya slim-slim ya, badannya bentuknya lucu-lucu kayak gitu. Nah maksudnya gini, tahu bulat engineer maksudnya gini, filosofinya adalah kalau kita lihat tukang dagang tahu bulat ya, kan itu dapat nih tahunya, kemudian digoreng dadakan, kemudian dimatang enak. Maksudnya filosofi gini, kita tuh sering menghadapi ada beberapa proyek yang datangnya dadakan, kemudian kalau kita lihat, wah ini opportunity nih, sayang nih, maksudnya akan dilewatkan begitu aja. Ya akhirnya kita ambil lah. Nah, tapi biasanya orang-orang yang berkecimpung itu nggak banyak. Mungkin membernya cuma 1, 2, atau 3. Jadi dilepas gitu aja. Ya udah silahkan deh. Nah, mudah-mudahan misinya bisa komplit tuh. Tapi alhamdulillah ya beberapa proyek-proyek yang kita jalani sama-sama, baik sendirian itu, alhamdulillah berjalan mulus ya ayah. Nah, ya pengalaman saat itu di Bali ya waktu itu ada integrasi dengan perangkat Cisco, kemudian Aruba, ada Juniper juga,
Nah, kemudian ada mikrotik. Nah, waduh, saya benar-benar matiku tuh masalah mikrotik nih. Diminta untuk failover Politik mah gampang lah. untuk failover buat jaringan ini internetnya. Wah, karena banyak integrasi perangkat-perangkatnya, jadi saya berpikir, waduh, ini gimana ya? Saya nggak paham banget nih mengenai mikrotik. Akhirnya saya telepon AA. Waktu itu proyeknya di Bali ya, ya. Berapa? Iya betul. Seminggu lah ya. Seminggu apa 10 hari kayaknya. Nah, jadi ceritanya untuk mengerjakan apa mikrotik ya. Tapi begitu AA lihat truknya banyak banget gitu ya. Ya akhirnya semuanya di-touch semua. Ada Juniper-nya juga, ada Cisco-nya. Jadi, nah ini yang saya khawatirkan saat itu adalah sebenarnya si manajernya saat itu adalah meminta bahwa si mikrotiknya yang untuk yang diselesaikan. Tapi karena memang ada dependensi terhadap sistem-sistem yang memang harus di apa di running well kan juga akhirnya saat itu bisa apa Pak Juniper juga ya waktu itu ya, ya. Lihat Ya kalau nggak gitu ntar nggak pulang-pulang Pak. iya waktu mentok juga tuh di Juniper VRRP-nya. Ya udah akhirnya kita ngoprek bareng-bareng apa ya ternyata alhamdulillah ya ketemu bagian kecilnya tuh supaya nanti bisa VRRP-nya jalan waktu itu ya. Nah alhamdulillah sih Iya iya. satu Iya, iya. minggu selesai terus kemudian ke ini ya ke Lombok atau ke Bali ke Lombok ya Iya. nyebrang. Lombok. Lanjut ke Lombok ya. Nah, oke. Nah, itu menarik tuh. Tapi saat itu memang kondisinya lagi tight banget ya. Artinya lagi ketat banget proyeknya karena integrasinya waktunya adalah waktu yang memang harus hampir berbarengan dengan apa si hotelnya harus launching juga. Jadi sistem IP-nya harus segera diselesaikan gitu. Nah, Ya itu salah satu infrastruktur hotel yang paling kompleks yang pernah saya temuin sih. saya juga terus terang waktu ke sana judulnya sebenarnya jadi tukang konfig jadi kecelakaan tapi saya terima aja tantangan itu jadi judulnya tukang konfig Cisco jadi seorang sistem integrator waduh kata saya Iya iya benar-benar. ini opportunity nih kalau misalkan saya tolak saya nggak belajar gitu kan nah Ya alhamdulillah TBN lagi lah ya. nah tapi sekali lagi ini saya bukan mengenai saya yang akan diceritakan tapi lebih Iya iya iya. jadi saat itu memang pernah join juga di project di Bali ya. Kemudian ada lagi di project mana tuh? Di data center ya. Itu juga ada lucu-lucunya juga ya di data center itu ya. Ya itu juga unik sih. Ya, luar biasa itu. Jadi apa kecil itu kalau memang kita di dunia network engineering memang harus diperhatikan ya. Sampai layer 1 Ya banget ya. benar. Jadi kayaknya mungkin yang order BOQ-nya nggak teliti atau memang nggak tes dulu atau gimana. Dia salah order MPO kabel yang 4G-nya kan. Oke itu. Itu saat itu buat apa 4G ya di interface. Ya buat 4G ya buat 4G spine lift. Itu sampai punya ide sampai bisa mengikir gitu gimana tuh? Ini juga amazing. Iya, lihat lagi sih, balik lagi. Jadi waktu itu ceritain sedikit kali ya. Ya. Ya, waktu itu kan kita bikin arsitektur spine lift ya, spine lift. Cisco berapa ya? NX 7700 kalau nggak salah ya. NX7 ya, NX7 sama NX3 ya kayaknya. Pokoknya heboh lah ya, lumayan. NX5 sama NX7 deh kayaknya. Iya, pokoknya heboh lah pokoknya. Nah, cuman kalau ketika dicek itu kan nggak up ya interface-nya ya. Fisikalnya down, link protokolnya down. Nah, ini pasti kan layer 1. Problemnya pasti kabelnya udah bener. SFP-nya juga udah bener. Ternyata kabel MPO itu kan ada beberapa tipe kan, ada yang straight, ada yang cross, ada yang ada yang dia pakainya 12 core multimode ya. Nah, harusnya dia pakainya yang cross. Nah, ini pakai yang straight jadinya nggak ketemu gitu. Nggak ketemu yang satu TX, yang satu RX. Sorry, 12 core kan ya. 12 core itu 6 TX, 6 RX harusnya. Nah, itu posisinya yang di kiri kan mancar, yang di sisi lawannya yang di kiri juga mancar juga. Nah, berarti ini nggak pas kan. Nah, ya udah saya balik aja si konektornya gitu. Nah, ternyata kan di balik itu kan nggak pas tuh ada apa sih? Ada kayak selipannya itu kan. Iya. Nah, udah itu coba dipotong dulu, dikikir dulu ya. Kita kikir dulu.
begitu dibalik dipaksa nyala. Ya berarti emang salah beli kabel waktu itu kan. Itu sempat heboh juga loh. Kita lagi meeting-meeting di dalam nih, nemuin solusi itu apa harus nunggu dulu, PO lagi misalnya. Tapi ketika sudah Iya, ketemu ini ada salah ya, memang harus diganti ya. Akhirnya kita pekerjaan apa masih stop dulu ya saat itu ya di hold dulu. iya, Jadi kita harus nunggu dulu sampai nanti apa bagian yang memang khusus untuk bagian di layer satunya merapihkan kabelnya ya. Tapi luar, iya. luar biasa saat itu. Tapi secara config kan udah nyala kan. Jadi waktu itu saya berpikir gimana kerjaan kita cepat selesai gitu. Maksudnya ya bagian orang lain biarin urusan orang lain lah. Yang penting bagian kita udah proven bisa jalan gitu aja sih. Betul, betul, betul. Pikirannya itu aja. Karena integrasi ya, selain ada Cisco juga ada VMware, kemudian ada perangkat yang lain. Nah, yang amazing tuh ya, di setiap kali ada kesempatan dengan Ang ngerjain project tuh pasti ada alat yang amazing juga nih, yang saya sebenarnya udah nyerah lah. Kalau masalah itu bentar Terus, saya tuh bukan nggak mau belajar mikrotik, tapi saya di rumah ada mikrotik, ada buku-bukunya banyak juga. Tapi kalau misalkan masalah proyeknya, udahlah saya tahu nih yang jagonya siapa. Salah satunya Aan. Udahlah. Enggak lah, masih belajar-belajar juga lah. Ngadepin case-case terus. Iya iya iya. Nah terakhir nih yang di ini Kak, yang di Trisakti itu ya kemarin katanya jebol itunya ya servernya ya. Oh itu Jadi, udah nggak tahu lagi deh tuh. udah nggak ini lagi. ya, karena memang di awal-awal sih ada salah ini juga sih ada salah dari sisi fisikalnya gitu. Jadi ada ya, tapi alhamdulillah lah kabarnya udah selesai gitu. Nah itu lumayan juga itu dadakan juga sih proyeknya. Pokoknya proyek-proyeknya yang dikasih ke proyek-proyek dadakan. Sekarang sekarang belum nih belum belum. Ya, insya Allah lah. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi bareng lagi lah. Iya. Sebenarnya Seruan lagi. ada beberapa yang pengen juga di sharing tapi karena masalah safety ya, safety dalam hal dari sisi apa istilahnya profesionalnya ya, komersialnya. Jadi saya agak-agak hati-hati kalau misalkan memang nanti terjun lagi bersama tim-tim yang memang ya istilahnya tahu bulat engineer kayak gitu ya. Awat ya gitu ya. Tapi akhirnya Spesialis dadakan. saya rekrut juga temen TBE satu. Oh iya iya. Alhamdulillah membantu juga, tapi karena memang kondisinya seperti itu, akhirnya kita ada sesuatu yang memang belum selesai dari sisi komersialnya, dan ini yang memang sangat apa complicated ya. Tapi saya berusaha sih kalau misalkan hal seperti itu mencari apa istilahnya jalan keluar lah ya. Mudah-mudahan bisa tetap berlanjut gitu. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini waktunya udah setengah jam ya. Ini saya mau yang bagian mengenai beatboxnya. Saya kemarin terus terang waktu pas sharing mengenai beatbox perangkat ini, wah ini luar biasa nih. Produk anak negeri nih, maksudnya jarang-jarang ya orang yang memang punya idealisme itu membuat sesuatu yang memang istilahnya dia memproduksi sendiri gitu maksudnya. Kalau sekarang ini kan kita lebih banyaknya adalah sebagai konsumer ya, ya. Misalkan punya mikrotik, ya kita pakai mikrotik, ya. Solusinya mikrotik, misalkan pakai Cisco. Nah, sekarang kan eranya open source ya. Perangkat-perangkat itu istilahnya sebut hardware sekarang. Vendor agnostik ya, lebih ke software kayak gitu. Jadi dependensi terhadap apa hardware-nya harus dari vendor A, vendor B, vendor C itu sudah mungkin batasannya sudah apa bias lah ya. Jadi apapun itu mereknya, yang penting solusinya adalah apa bisa menyelesaikan case di apa di dunia nyata itu bagus ya. Nah kalau saya lihat nih dari perangkat beatbox sepertinya ada kesalahan nih aneh. Coba bisa diceritakan nggak pengalamannya sampai punya ide seperti itu sampai jualan ya istilahnya punya solusi beatbox seperti apa? Iya. Iya sebenarnya sih awalnya kan ya coba-coba juga sih nyelesain masalah sendiri juga sebenarnya Pak. Jadi kan saya ada satu company yang bergerak di bidang cloud hosting ya. Iya. Nah, ya bareng teman-teman juga sih. Nah, waktu itu ada challenge ya. Kita mau deploy waktu itu growing lah. Jadi waktu itu kita mulai bisnis cloud hosting tuh dari infrastruktur nggak ada gitu, dari nggak ada infra.
dari kita sewa server orang lain, kita eh, pakai network orang lain gitu. Nah, akhirnya berkembang, user udah mulai banyak, akhirnya kita bikin infrastruktur sendiri gitu. Sebenarnya buat satu, kita pengen pegang end to end gitu. Jadi kalau ada masalah kita bisa nge-trace lebih cepat. Kan selama kalau infranya di orang kan begitu ada masalah atau ada apa gangguan gitu kan, kita kan cuma bisa nunggu gitu, nggak tahu root cause-nya di mana. Nah, itu awalnya. Terus akhirnya bikin infrastruktur sendiri, open rack di data center. Nah, itu kan ada kebutuhan infra tuh Pak, perangkat-perangkatnya gitu. Dari mulai perangkat server, perangkat network, switch dan lain-lain lah. Nah, dari situ sebenarnya ya kita mulai diskusi, mulai mikir sih, mulai diskusi ini enakan pakai perangkat apa ya yang udah otomatis. Nah, dari situlah mulai ada permasalahan itu gitu. Apakah kita mau pakai hardware existing yang sudah big brand, yang sudah terkenal gitu, atau memang sudah besar tapi otomatis harganya juga lumayan gitu kan, karena kita startnya budgetnya terbatas. Keduanya bisa di custom nggak gitu sama sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, akhirnya awal-awal pakai ya perangkat-perangkat mikrotik sih, ya banyak kan perangkat-perangkat mikrotik dan memang masih bisa support. Nah, kesini-sininya mungkin banyak hal-hal yang ada limitasinya gitu, kayak misalkan prosesingnya sudah besar, paketnya trafiknya sudah besar, atau kita piringnya udah lebih banyak dan menghadapi kendala gitu, ya akhirnya mikirin solusi lain gitu. Nah, karena juga banyak sering bermain di virtual ya, akhirnya coba bikin router virtual, tapi mungkin performance-nya juga nggak bagus sebagus yang fisik. Nah, akhirnya gimana caranya kita bisa nggak sih punya satu perangkat appliance yang kita bisa isi banyak hal gitu, bisa isi apapun dan memang fleksibel gitu, kayak port Ethernet-nya banyak, kemudian interface-nya bisa sesuai dengan yang kita mau. Ya sekarang trafiknya udah tinggi ya, minimal 10G gitu-gitulah. Nah, akhirnya opsinya kan bisa pilih pakai server yang jadi atau kita bisa bikin sendiri. Nah, akhirnya waktu itu coba iseng bikin desainnya kira-kira kebutuhannya kayak apa, terus waktu itu coba searching pergi ke Cina. Akhirnya kasih desainnya ke salah satu ODM lah. Itu di Nah, mananya yang produce perangkat-perangkat itu? di Shenzhen. Shenzhen ya? Ya, di Shenzhen. Waktu itu kita diskusi dulu online, bisa nggak bikin begini gitu kan. Oh bisa, tapi ada MOQ dan segala macam, ada minimum requirement. Nah, waktu itu sebenarnya tes cuma 1-2 aja buat dipakai sendiri gitu. Oke. Kita pakai dulu. Jadi sebenarnya yang saya jual itu tuh sebenarnya barang yang saya pakai gitu. Oke. Kita pakai dulu testing di salah satu data center. Kita kasih workload router virtual, kita kasih workload router open source gitu-gitulah. Kita pakai running production. Dan ternyata hasilnya memuaskan sih. Nah, waktu itu juga ada beberapa teman yang mengalami kendala yang sama gitu nih. Router gue udah mentok nih gitu ya, bagusan pakai apa? Nah, ya udah coba ini. Nah, akhirnya dicoba dan sesuai dengan ekspektasi, karena kan juga bisa jadi macam-macam kan, misalkan bisa jadi firewall, bisa jadi lain-lain. Ya fleksibel lah, intinya itu sih sebenarnya kayak server aja sih, tapi lebih fleksibel karena emang khusus untuk appliance. Dan itu saya pakai sendiri gitu. Oke. Itu sih Pak. Sudah Awalnya dari nyelesain problem sendiri. sudah mulai banyak diterapkan di beberapa perusahaan mungkin ya. Nah, kalau Ya, teman-teman ISP banyak pakai. Teman-teman ISP ada kampus juga, ada sekolahan juga SMK. oke. Lumayan sih. Kalau misal ini komersial sedikit lah ya. Beatbox ini kalau misalkan kita ingin tahu speknya itu di mana sih ya? Browsingnya ke Saat ini sih atau saya mau bikin websitenya tuh belum jadi-jadi ya. Saat ini sih saya listingnya masih di Tokopedia sih, Tokopedia sama Bukalapak.
Harganya masih update ya? Harga masih update, nah tapi masih barangnya masih belum ready kan, masih belum ready. Ini mudah-mudahan ini kondisi pandemik udah mulai mereda ya. Dalam artian udah mulai dibuka-buka lagi gitu, restriction dan segala macam. Kondisi juga udah mulai naik lagi. Ya mudah-mudahan eh, akhir bulan ini kali atau awal bulan depan lah udah mulai proses masuk barang lagi Oh, sih paling Pak. ya mudah-mudahan ya semuanya bisa kembali lagi ke Iya, sebenarnya ini juga ada beberapa pendingan order sih yang teman-teman yang udah order gitu kebetulan udah POC, Mhm. eh, kemudian mereka alhamdulillah suka sama produknya gitu. Terus udah decide untuk order, bahkan udah ada yang kasih DP atau ada yang full payment juga, tapi barangnya masih belum ke deliver nih. Ya, itu juga saya jadi nggak enak ditanya deh gitu sih. Oke, tapi tetap kalau misalkan nih saya juga sempat tertarik nih, cuma memang belum belum ngasih PO nih kan. Nah, saya seneng ngoprek seneng ngoprek terutama Ya, apa temen ya kalau punya produk gitu, kenapa enggak sih dia doyan ngoprek, saya juga suka ngoprek, tapi mungkin mungkin mudah-mudahan someday lah ya, saya bisa langsung ke Sukabumi lah, ya, insya Allah. Nah, ini kita udah hampir 40 menit. Nah, kita buka oh iya. pertanyaan. Terakhir yang seru nih Pak, terakhir yang seru kemarin saya cerita tambahin sedikit lagi ya karena Boleh, boleh. keingetan. Bapak kan Bapak banyak di Juniper gitu ya. Kemarin kita virtualin VMX, Oh, virtualin Juniper MX. Nah, itu di Beatbox dan si PCI-nya kita pass through. Jadi di Beatbox yang versi tinggi itu ada namanya fungsinya SRIOV ya. hmm, Single root interface virtualization, ya. IO virtualization. Nah, si VMX-nya itu kita pass through PCI-nya, jadi si VMX-nya dapat interface fisik 10G-nya, 4 kali 10G-nya gitu. Oh, oke. Itu support di Bitbox. Jadi kita bisa beli sistem pakai Juniper dengan hardware yang open gitu, dengan harga yang mungkin sepertiganya atau seperempatnya gitu. Iya, iya. OS-nya Juniper. Saya pernah baca, saya pernah baca di dokumentasi si Junipernya juga ya. Wih, ini luar biasa berarti Beatbox ini bisa nih maksudnya. Enggak, saya bukan bukan iklan ya. Ini kenyataan di dokumen. Nanti suatu saat saya coba coba sharing dokumennya dari Juniper ya. Jadi memang karena mungkin ya semangatnya si Juniper ini semangatnya open source mungkin ya. Karena memang dibangunnya pakai FreeBSD. Kita tahu sendiri kan FreeBSD kan sistem operasi yang sifatnya open ya, terbuka, open source kayak gitu. Jadi mungkin semangatnya bisa juga ya kalau misalkan tetap ntar kalau misalkan solusinya harus di istilahnya vendor agnostik atau memang bisa dengan Bitbox ya why not gitu. Saya amazing juga pengen tahu sih sebenarnya. Wih, luar biasa nih VMX nih udah sampai mana? Sampai lisensinya gimana itu? Nah, kita pakai license trial 60 hari ya. Ini sekarang lagi test bed sih, lagi testing. Kalau oke kita beliin license yang dia license-nya per queue, ada yang traffic 1G, 5G, 10G gitu. Oke. Betul. Jadi limit queue untuk interface juga. Betul. Ya. Oke. Kita buka pertanyaan dulu ya. Ini Boleh. teman-teman yang sudah join nih, alhamdulillah lumayan ya. Boleh. 18 orang yang join di sini. Kerasa juga ngobrol ya. Sama juga. Pakai teks boleh, kalau misalkan mau pakai voice juga silahkan ya. Voice aja lah biar berasa bertanya lah. Biar berasa ngobrol. Mangga, silakan. Jadi sesi ini direkam, nanyanya yang bener loh. Enggak, silakan. Enggak bercanda lah. Santai aja kali. Ini harganya berapa Beatbox gitu. Udah monggo aja gitu musimnya. Dapat diskon nggak? Alah, nggak usah ngomongin produk juga apa nanya yang lain juga nggak apa boleh bebas. Iya bebas. Maksudnya ini kita di networker, trainer dan Beatbox ya. Kalau misalkan mau ada yang tanya berkaitan dengan obrolan topik kita malam ini silahkan ya. Atau mungkin mau pengen tahu jadwal AA tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di mana aja sih? Terus terang saya sulit juga. Kemarin ngajakin ketemu saya nggak bisa ya. AA-nya sayanya bisa, AA-nya lagi sibuk di mana. Ya tapi Pas terus ya Pak ya.
kita bisa ketemu di session ini nih, alhamdulillah. Ya Ya, mudah-mudahan di waktu nanti normal lah, ya kita bisa ketemu offline lagi lah, ya. Mudah-mudahan amin ya mudah-mudahan. semuanya. Oke, gimana teman-teman? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan aja ya. Open mic-nya, ya kalau misalkan mau munculkan videonya silahkan. Ya, bebas aja. Ini soal topik yang pertama ya, obrolan kita yang pertama, sebenarnya gini ya, ini sampai Udah habis. pertanyaan yang ada ya. Jadi kenapa sih harus ada topik ngobrol bareng ini? Sebenarnya kan idenya ini adalah karena memang kita ini kondisinya sekarang lagi pandemik ya, COVID-19, di mana kita bekerja pun nanti dependensinya adalah menggunakan teknologi informasi jadi online atau bekerja mungkin banyaknya di rumah ya. Jadi apa sih yang bisa kita manfaatkan, kita bisa sharing gitu ya. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol seperti ini ya tidak sekedar hanya obrolan, tapi juga bisa nanti ada apa? Ada manfaatnya juga ya, ada karena mungkin tadi sudah sharing juga pengalaman-pengalaman di seputar dunia yang digelutinya ya, networker sebagai trainer juga dan juga membuat sebuah produk ya namanya Bitbox ya. Nah ini ya silakan ya teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi. silakan. Nama saya Bagas Karariko Pangestu, Pak. Saya mau bertanya ke Pak Faisal Reza, Pak. Silakan ya. Begini, Pak. Tadi kan Bapak sempat bercerita Bapak sudah mengikuti beberapa training ya, Pak. Mungkin boleh Pak minta tips belajarnya, Pak. Apalagi waktu itu tadi Bapak bercerita kalau trainingnya itu selama 1 minggu ya. Itu cepat sekali kalau menurut saya gitu. Oh iya, Hmm. oke. Apalagi kan saya ada niat untuk mengambil sertifikasi juga, Pak. Mhm. Nah, itu saya mau minta tips belajarnya, Pak. Bagaimana sih, Pak? Oke, tips belajarnya. Kalau saya sih ngerasa apa ya, banyak ngoprek aja sih. Jadi sebenarnya ikut training apapun nggak ada yang langsung bikin kita sakti sih. Dalam artian jadi jago gitu. Enggak, sebenarnya training itu apa ya? Di mentorin itu kita belajar struktur belajar yang benar gitu. Tapi ngasah atau ngedalamin knowledge-nya itu bukan pada saat training sebetulnya. Tapi pada saat ya kita ngoprek sendiri gitu. Kita curious tentang apa nih? Kita pengen tahu tentang apa? Ya udah kita lakuin gitu. Kita lakuin yang paling yang bikin saya termotivasi itu adalah karena saya tahu fungsinya gitu. Oh misalkan belajar teknologi apa misalkan spanning tree gitu atau teknologi yang lain lah. Ini fungsinya apa sih? Kalau kita bisa ini tuh bisa jadi apa sih gitu. Nah itu sih jadi itu yang jadi motivasi. Karena tahu fungsinya dulu baru atau buat apa atau use case-nya terus manfaatnya apa, terus kita pelajarin dan suatu saat itu berguna gitu kan. Itu sih belajarnya sih nggak ada waktu khusus sih biasanya kalau saya udah pengen tahu sesuatu gitu ya ngoprek aja terus tuh bisa 2 hari 3 hari seminggu mungkin sebulan mungkin gitu tapi konsisten gitu ya udah itu dulu yang kita pelajarin. Nah sayangnya kalau udah kita kerja di profesional gitu ya nggak bisa kayak gitu pasti pikirannya kebagi-bagi lagi ngoprek apa tiba-tiba ada request masuk gitu atau ada gangguan atau ada betul kan saya manage beberapa jaringan production gitu nah lagi asik ngoprek baca apa ada gangguan nah itu sih sebenarnya yang itu jadi distraction gitu. Biasanya yang paling enak untuk belajar atau nyobain sesuatu itu jam-jam subuh lah ya. Jam-jam subuh tuh nggak banyak gangguan sih. Oke. Itu kalau saya sih. Oke. Halo Mas. Itu Mas Bagas. Ada lagi Mas? Pak, maaf ada lagi nih Pak. Ya, lagi trending juga nih network automation ya, lagi naik-naiknya. Kalau di Indonesia ini dipakai banget gak sih Pak? Atau untuk ke depannya Pak?
Menurut saya sekarang lagi di fase itu ya. Kalau udah ngomongin, mungkin kalau di enterprise yang skalanya nggak terlalu besar, itu malah jadi kompleks kan. Harus coding apa segala macam untuk network automation. Tapi kalau memang dia skalanya udah katakanlah harus manage ratusan node atau puluhan node atau ratusan node gitu. Atau kita pengen, biasanya di service provider ya, karena dia pengen ngelayanin customer dengan lebih cepat. Terus dia pengen satu service itu up-nya lebih cepat. Nah, itu sekarang udah mulai di automation sama bahasa pemrograman atau automation itu tadi gitu. Jadi tergantung scale networknya dan tergantung apakah posisinya di end user atau di service provider. Biasa mungkin adopsinya saya rasa service provider akan butuh lebih dulu gitu. Karena dia ingin mempercepat provide layanan ke end user. Kan zaman sekarang kan bukan siapa yang bukan siapa yang lebih semakin cepat semakin baik lah intinya gitu. Orang tuh ngejar cepat gitu. Udah Pak, itu aja sih pertanyaan dari saya. Soalnya kan saya juga lagi masih tetap masih terus belajar sama ngejar sertifikasi. Sekarang kerja di mana Mas? Udah kerja atau gimana? Iya Pak, saya sekarang kerja di Indo Cyber Global Technology sebagai QA. Ini suara saya masuk gak ini? Masuk. Ya, Mas. Oke. Sekarang saya lagi ngerjain project Telkom Sigma di Serpong Pak. Ini kerja di kosan. Enaknya gitu ya, enaknya bisa remote working ya. Iya sih Pak. Cuman lama-lama bosan juga Pak. Iya, jadi mager working ya. Ya, oke, thank you Mas Bagas. Iya, sama-sama Pak. Amin Pak. Ya. Oke, tadi saya lihat masuk tuh ya. Sekarang mana nih, masih ada nih? Oke nih Pak, Eja juga di teks nih. Pak, mungkin nggak ada controller yang bisa manage beberapa vendor. Banyaknya vendor kan lumayan capek untuk nginget komen-komennya ya. Nah, gimana nih ya? Sepengetahuan saya sih, vendor ini emang sengaja bikin login ya, walaupun dia coba ngikutin standar. Kan sekarang banyak protokol-protokol yang open ya, kayak mungkin teman-teman familiar sama OpenFlow gitu ya. OpenFlow ada netconf, ada yang ya, ada juga untuk level chipnya kayak P4 dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan semuanya dia mencoba ingin mengopen standarnya atau library-nya. Nah, tapi sebenarnya dia juga punya vendor mungkin ada punya keterbatasan atau limitation ya. Kalau di manage sama software lain bisa, cuman mungkin nggak lengkap fiturnya. Nah, itu mungkin salah satu kekurangannya. Ya, tapi secara controller kalau yang open source ada kayak Onos atau Open Daylight selama dia support Open vSwitch atau pakainya netconf yang itu bisa di manage. Nah, ada juga perangkat-perangkat berbayar kayak Big Switch atau yang itu di chat ada ya, si Om Yusuf kasih tahu tuh Abstrak. Nah, itu bisa manage banyak perangkat. Itu sih. Secara teknis ada ya, tapi secara bisnis mungkin atau secara support ya, kalau itu udah enterprise ya levelnya besar, kan mungkin keterbatasan untuk coba-coba. Nah, dia lebih suka solusi yang udah jadi gitu. Itu mungkin. Oke ya, dijawab ya sama A ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Om Ucup bukalah mic-nya lah. Ini keluar masuk nih bos, kayaknya sibuk nih bos. Kerja ya bos. Tadi dia omongin panas kupingnya langsung nongol kayak. Lagi nih. Mau memberikan sesuatu 1, 2, 3, 4 kata. Iyalah Om, sehat Om, apa kabar Om? Mas Adit juga ada nih kayaknya Mas Adit. Mas Adit open mic-nya lah Mas Adit.
Oke. Sharing sama junior-junior yang lain mungkin atau teman-teman yang lain di sini. Mic lagi dicopot tuh. Dia ada yang nanya, stoknya masih 16.000 sekian atau berapa? Oh ya, itu jadi salah satu keunikan Sukabumi, Pak. Gitu ya. Sukabumi itu terkenal dengan ya itu ya. Jadi masih 16.994 Nah, itu ya. survei terakhir saya belum update lagi nih. Mungkin nanti ada data statistik terbaru saya share nanti sama Bapak. Oke nih udah mau 1 jam ya. Oke. Mungkin udah malam ya, mungkin teman-teman juga udah harus istirahat. Tapi intinya apa yang disampaikan kita obrolan ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya apa yang disampaikan tadi khususnya buat teman-teman yang memang mulai starting terjun di dunia engineering yang khususnya di network atau mungkin yang sebagai trainer, semoga obrolan ini bisa sedikit banyaknya atau kurang lebihnya memberikan inilah insight ya, terutama untuk narasumber kita malam kali ini nih dari AA Eza. Ya, kalau bagi saya pribadi, saya mengenal AA ini lumayan cukup lama tapi jarang ketemu. Ketika ketemu tuh langsung, aduh, kerjain project ya. Ketemunya di chat ya, Pak? Ketemunya di chat. Ketika ketemu offline-nya langsung ngerjain project ya. Tapi mudah-mudahan ketemu lagi ntar makan bakso aja ya. Pusing bareng lah ya. Pusing. Oke. Oke, terima kasih nih buat Aida nih untuk waktunya sudah menyempatkan. Ini sebenarnya dadakan ya, ya. Jadi jam 4 sore saya ada ide yang ngobrol-ngobrol sebentar. Alhamdulillah ada waktu. Ya, semoga apa yang disampaikan sama A di obrolan kita ini banyak manfaatnya ya. Terutama ini sebenarnya kita bisa mungkin nanti berkala ya ngadain ngobrol-ngobrol. Ya, tuh Om Ucup tuh selanjutnya tuh atau Mas Adit kayak. Nah, atau saya doang todong lah ya. Artinya nggak sekedar ngobrol, nanti ada ininya juga, ada sesuatu yang bisa ya sharing experience lah, kita saling belajar lah, seru sih. Nah itu karena memang banyak ya yang perlu diinformasikan dari teman-teman ya. Belajar dari pengalaman orang lain itu lebih cepat learning curve-nya sih. Jadi buat nanti generasi penerus ya, generasi penerus. Maksudnya buat yang misalnya udah tua gitu ya, generasi penerus. Generasi penerus maksudnya ini bisa ada inilah, ada gambaran lah ya, supaya tetap semangat lah ya, terutama di masa-masa sekarang ini nih. Saya nggak tahu ya, kalau misalkan saya sendiri udah hampir 4 bulan nih saya nggak pergi-pergi ke kantor, ya nggak ada training apapun, kecuali mungkin online ya, online dengan apa, mungkin online juga nggak banyak ya, tapi lebih banyak pekerjaannya secara remote gitu. Jadi meeting-meeting pun sekarang lewat Zoom, lewat Webex, lewat Jitsi, macam-macam kayak gitu. Ya udah gitu bentrok sama apa jadwal anak harus Zoom juga untuk repot gitu. Tapi ya ini hadapi sekarang ya istilahnya new normal ini sepertinya kita punya ketergantungan dengan teknologi informasi gitu. Jadi kita yang ini bekerja di dunia teknologi informasi adalah peluang sebenarnya ya. Peluang karena memang informasi ini penting terutama di masa-masa sekarang ini, di mana setiap orang pun harus melek tentang Zoom, tentang apa Webex, mungkin ada lagi online-online yang lain yang bisa membantu mereka untuk menyampaikan informasi. Oke, itu aja sih yang bisa kita obrolkan ya sama-sama ya. Sekali lagi terima kasih waktunya ya. Sama-sama Pak. Banyak, insya Allah kita bisa ketemu lagi di jadi bisa silaturahmi ini. Bisa silaturahim lagi. Ya. Untuk teman-teman yang sudah join ya, terima kasih banyak ya. Ini adalah sesi pertama, mudah-mudahan nanti kita akan ada lagi sesi berikutnya, nanti ada beberapa narsum lah yang bisa sharing-sharing juga. Oke, terima kasih semuanya, saya tutup aja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.